Aku itu kalau udah ngelihat dirimu itu nggak bisa nggak tersenyum. Karena saya tahu jenengan itu dapat kabar dari Pak Arif, Beb ini Abah Anissa kecelakaan. Orangnya bagaimana? Selamat buat apa? Cuma agak sok kaget, Beb. Orang sok guyu. Oke, video call. Begitu ya, namanya kekasih menghibur kekasih ya, nggak boleh hati-hati. Aduh, sampai ya tambah beti jenengan. Makanya begitu kesan pertama begitu ketemu jenengan video call langsung dek. Halo kekasihku. Apa kabar? Langsung guyu toh. Aduh, iki makin langsung senyum toh langsung. Oh, sekarang saya baru tahu. Makasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saya tidak akan ceramah, pidato, apalagi tausiah, mauidhah hasanah. Malam ini full zikir, doa, sholawatan. Saya hanya akan menyapa tamu-tamu kehormatan kita. Pertama, samping kiri saya yang paling ganteng, tidak usah saya sebut namanya. Aku nggak perlu nyebut namanya karena udah viral dengan MPG. Mas Bidin, kurang kenceng. Mas Bidin menggemparkan Indonesia. Aku nggak perlu sebut namanya karena aku tahu apa yang ada di hatinya, dia pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang dia mau, dia pun tahu apa yang aku mau. Malam ini luar biasa, yang hadir besti-besti saya semua. Sebelahnya beliau juga besti saya. Beliau akrab disapa dengan Habib AEH. Udah beberapa kali hadir juga di pondok kita bersama grup beliau Manarul Huda. Dah tak sponsorkan di forum yang lebih besar. Dah kurang apa saya, grupnya beliau Manarul Huda. Udah tak sponsorkan 2 kali. Terima kasih hadiah bajunya. Kemudian sebelahnya lagi, oh masih keluar sebentar tadi, Gus Bayu. Biasa dongsong itu. Ya Gus Bayu tadi. Sebelahnya lagi putranya guru saya, putranya kiai saya yang paling besti dengan saya, paling ganteng, Gus Kiai Haji Maksum Fakih, Wakil Sekjen PBNU, Masyayikh Pondok Pesantren Langitan. Tepuk tangan untuk beliau. Pokoknya nanti saya mohon beliau, karena dari putra-putranya guru saya, Allah yarham Fadilatul Mukarram wal Mu'azzam, itu yang paling besti dengan saya ya beliau. Pokoknya nanti saya mohon beliau entah memberikan tausiah barang 10 menit atau qasidah, karena beliau juga munsyid Habib. Beliau juga munsyid beliau. Keren suaranya. Atau dua-duanya, ada tausiahnya, ada qasidahnya. Sebelahnya lagi sudah tidak asing, santri-santri sangat akrab dengan beliau, besti saya Gus Kiai Haji Akhfaz Faisal Hamid Baidawi dari Lasem. Terus belakangnya putranya dari guru saya juga, Gus Sugeng Rawuh, untuk yang kesekian kalinya. Sebelahnya lagi yang pakai kaca hitam. Kalau saya tangan kanan, dia tangan kiri. Kalau saya kaki kanan, dia kaki kiri. Bos kita Haji Tri Sunarji dari Surabaya, tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Ini beliau juga banyak membantu saya. Saya sangat dibantu oleh orang-orang yang dikirim Allah untuk mendampingi saya, salah satunya beliau. Kemudian tidak usah saya sebut satu persatu, geng dari Jepara, ada Kaji Suyuti, ada Kaji Haris, ada Kaji Dul, ada Kaji Manto, ada Kaji Hartono, Masya Allah, matur suwun Pak Bos yang di belakang. Pokoknya ini geng-geng saya semua. Jeporo itu pusatnya ukir.
pusatnya joglo, tapi sampai sekarang joglo dari Jepara belum berdiri di Sabilun Najah. Insya Allah habis ini akan ada joglo yang lebih gede lagi dari bos-bos Jepara. Saya nggak butuh tepuk tangan, saya butuh uluran tangan. Dah semuanya matur suwun, geng Jepara mau membersamai saya sampai hari ini, dan beliau semuanya juga membantu saya. Engkau sampean tak ceritani, saya nggak bakal tahu siang, nggak bakal ceramah nang omahe dhewe. Kemudian sebelah kanan saya ini Bupati Blora 2 periode, besti saya juga. Saya udah beberapa kali nginep di rumah dinas beliau, jadi saya sudah pernah jadi bupati beberapa malam di Kabupaten Blora. Mas Haji Arif Rahman yang kemarin waktu ada insiden, beliau yang pas lewat kemudian membantu saya dengan mobil beliau, patwal beliau juga. Saya langsung ngaji ke Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, 7 tempat. Nah itu beliau yang sangat viral di medsos. Beliau matur suwun Mas, ini setiap ada event di Sabilun Najah beliau selalu menyempatkan untuk rawuh. Matur suwun Mas, matur suwun. Sebelahnya lagi besti saya juga Mas Haji Fauzan, ini anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Izin saya sebutkan nggak apa-apa Mas ya, Ketua DPC PKB. Sebelahnya besti saya juga Ketua DPC Demokrat Mas Syukur Priyanto, beliau. Sebelahnya besti saya juga yang mewakili Kapolres. Tadi ada Pak Kasat Lantas, ada Kasat Reskrim. Pokoknya kabeh sing teko niki besti kabeh. Dan tamu spesial saya, keluarga Sukun yang paling besti dengan saya dari seluruh keluarga Sukun, yang paling besti dengan saya, putri tercinta dari almarhum Bapak Haji Tas'an Wartono. Siapa yang tidak kenal beliau? Ini putri tercintanya, ini dari keluarga Sukun yang paling besti dengan saya. Matur suwun Mbak Umi rawuhnya. Ini Sukun tak geledakkan di situ karena permintaan beliau. Saya tidak mau ditempatkan sing aneh-aneh, pokoknya saya pengen ngelimpruk bersama dengan jamaah. Tepuk tangan untuk beliau, Mbak Umi, sekaligus sponsor utama yang membiayai seluruh acara untuk majelis sholawat malam hari ini adalah Sukun. Sekali lagi tepuk tangan untuk Sukun, terima kasih. Luar biasa supportnya setiap tahun. Kita bikin Sukun dan Sabilun Najah bersolawat. Sukun selalu mensupport kegiatan ini, sudah ada pokoknya mulai tahun 2016 atau 17 sampai sekarang. Terima kasih Mbak Umi, kemarin juga ngirim ayam. Beliau punya usaha ayam potong tanpa stunning, penyembelihan secara syariah. Kemarin dikirim ke santri-santri, Masya Allah seneng banget Mbak Umi. Mudah-mudahan ada kiriman-kiriman berikutnya. Matur suwun. Terus semuanya yang geng-geng semuanya yang rawuh luar biasa malam hari ini, matur suwun. Ada Mas Haji Andi dari Jember. Pokoknya maaf ya kalau ada yang belum kesebut, semuanya besti-besti saya. Saya matur suwun. Jadi kalau boleh saya sampaikan keberadaan Sabilun Najah Simo ini, pertama jelas karena riyadhah, tirakat dan doa dari orang tua saya, mbah-mbah saya, kemudian barokah dari guru-guru saya, Fadilatul Mukarram wal Mu'azzam Allah yarham Rama Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan, Fadilatul Mukarram wal Mu'azzam Allah yarham Rama Kiai Haji Mas Abdurrahim Basyaiban dari Bungah Gresik, dan semua kiai-kiai saya, ustadz saya, guru-guru saya hanya meneruskan apa yang menjadi amanah perjuangan dari beliau-beliau. Dan alhamdulillah seiring dengan perkembangannya Pondok Pesantren Sabilun Najah, tadi sudah ada cuplikan videonya diputar bersama dengan Sukun tadi. Santrinya sekarang kurang lebih 3.000 sekian.
Dari 3.000 sekian santri itu yang 600 sekiannya anak-anak yatim, dan sampai sekarang kami tetap membebaskan biaya untuk seluruh santri yang ada di Sabilun Najah Simo ini. Dan untuk yang yatim alhamdulillah tiap bulan juga kita kasih uang saku. Seluruh kitab yang digaji di pondok ini gratis untuk semua santri. Seragam sekolahnya juga, makan 3 kali juga. Jadi sebelum Pak Presiden punya program MBG, kita mulai tahun 2010 sudah punya MBG, mangan bareng gratis. Itu bukan karena saya bukan siapa-siapa. Di mana-mana saya sampaikan saya hanyalah maklar, saya hanyalah apa namanya ya, hakikatnya yang nanggung semuanya adalah Allah, hakikatnya yang membiayai semuanya adalah Allah, wasilahnya masyarakat, jamaah, kemudian orang-orang baik yang dikirim Allah untuk membantu saya. Saya hanya mengemban amanah untuk menjalankan apa yang dipercayakan kepada saya, itu saja. Sehingga mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan saya diberikan kekuatan zahiran wa batinan, mudah-mudahan saya diberikan kuat dalam mengemban amanah ini. Ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi matur suwun kepada semua pihak yang telah mensupport saya, baik material maupun spiritual, setidaknya memberikan dukungan dan doa. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, matur suwun atas persaudaraan kebersamaan dari panjenengan semua. Berikutnya saya mohon dengan segala hormat kepada besti saya Fadilatul Mukarram al Mu'adzam, monggo Gus kasuwun dengan segala hormat Gus Kiai Haji Maksum Fakih, monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Ingkang kula hormati, ingkang kaula banggaaken, ingkang kaula mulyakaken, pengasuh Pondok Sabilun Najah Kiai Haji Anwar Zahid ingkang paling ganteng sak Bojonegoro. Fitnah. Beliau bestian kali kula tapi wau ditodong kudune ndugine wau siang. Delalah Allah ngersake dalu niki alhamdulillah kula saged panggih para habaib, para santri-santri sedaya yang insya Allah ini menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang selalu berjuang menghidupkan agama Allah di tengah masyarakat yang ada di bumi Nusantara ini. Allahumma amin. Yang saya muliakan dan hormati Habib Zainal Abidin, beliau ini sebenarnya kalau ketemu langsung baru ini Bib ya, jenengan sama saya itu. Tapi saya itu sudah kenal jenengan mulai tahun 2013 Bib. Nggih, kula niki badhe ngundang jenengan terus mboten sios. Jadi waktu Abah Tasik Sugeng, nah ini cerita sedikit. Tahun 2011 menjelang Abah kabudut itu pingin sekali mendatangkan Habib Syekh. Dan alhamdulillah saya bisa menghadirkan beliau waktu 2011 Haul Langitan. Dan kebetulan tahun 2012-13 itu terus saya undang. Dan saya itu punya cerita yang sangat luar biasa, sampai hari ini tidak bisa saya lupakan.
Sebelum 1 hari menjelang Abah wafat, itu saya pamit ke Habib Syekh. Jadi saya berangkat malam Rabu, ketemu Habib Syekh paginya, siang. Saya belum sempat pulang, saya mampir ke sowan ke guru saya di Salatiga. Di sana saya mendengar Abu Yah Kapundut. Posisi saya ada di Salatiga, Habib. Itu hal yang paling menyesakkan hari saya, posisi saya. Tapi malam itu saya dipesan, aku wis enak cung, aku wis sehat. Aku wis sehat ini. Gitu. Jadi menjelang beliau wafat, malah beliau bicara, mengendikan, aku wis sehat, aku wis enak. Lah inilah karomah para wali-wali Allah. Di saat beliau sudah menjelang akhir dari hayatnya, beliau merasakan kebahagiaan, kesenangan yang tidak diketahui orang lain. Merasa dirinya sehat, merasa beliau ini merasa aku wis sehat, aku wis waras, aku seneng. Ternyata beliau dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saya ingin meneruskan beberapa keinginan beliau, termasuk mendatangkan Habib Lutfi. Akhirnya saya tidak bisa mendatangkan Habib Lutfi, mau mendatangkan jenengan Habib Bidin. Tapi waktu itu saya belum bisa kesampaian. Waktu itu Habib Syekh juga tahun 2014 sudah tidak rutinan di Langitan lagi. Akhirnya diisi oleh munsyid-munsyid dari alumni Langitan sendiri. Masya Allah, hari ini saya seperti bereuni, karena saya melihat Ki Anwar Zahid ini adalah santri Langitan yang memang inilah inten niku nek kecelup nanggone opo wae tetep inten. Walaupun Ki Anwar Zahid dulu waktu di pondok tidak begitu kelihatan moncer, tidak kelihatan prestasi atau apapun, tapi hari ini kita tahu betul bahwa salah satu dari alumni Langitan ada yang bisa memberikan dakwah kepada masyarakat di seluruh Indonesia ini dengan luar biasa, dengan tema-tema yang tidak dimiliki oleh pendakwah-pendakwah lain. Saya turut bangga kepada jenengan. Semoga ini para guru-guru jenengan merasa bangga dan mendoakan dan akan memberikan sebuah jaminan bahwa jenengan besok kalau di alam barzah dan di akhirat nanti bisa bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin. Seperti doa beliau tadi yang dipanjatkan luar biasa. Kita semua diingatkan mati. Ya kan? Diingatkan mati semua. Dan itulah kita hakikatnya manusia yang hidup. Kita semua pasti akan mati. Begitu dengan juga anak cucu kita. Kalau kita hidup, anak cucu kita juga hidup. Kalau kita sudah dididik orang tua kita untuk belajar agama, mondok dan sebagainya, masa nanti giliran anak-anak cucu kita tidak akan melakukan seperti itu. Kita harus ingat, hidup di dunia bukan kita sendiri, anak cucu kita juga hidup. Monggo jenengan kita ingat, para bapak, para ibu yang gak ada putra putri, nek jenengan ngeroso jenengan niki gesang, putra putri jenengan niki gesang, putu jenengan, buyut jenengan niki bakal gesang, kudune sakniki nggih kudu diulangi ngerti agama. Wonten salah satu kali dawuh saking Romo Yai, ilingo besok iku angel bocah sing kongkon-kongkonane mondok. Gelem mondok iku nek gratisan niki. Ternyata alhamdulillah ten mriki sampun wonten pondok gratisan ingkang dipimpin Kiai Anwar Zahid. Luar biasa. Ben angel bocah-bocah gelem sekolah madrasah nek gak wis disiapno bukune lan disiapno kitabe.
Tapi insya Allah sakbari iku akeh wong sadar mergo anak-anak akeh sing keliru dalan. Oleh sebab niku kula panjenengan sedaya nek ngrasa duwe anak, ngrasa ben duwe putu, aja sampai anak kula panjenengan iki disalahno dalane. Napa niku disalahno dalane? Ora dipondokno. Cuman di sekolahno tok, sabare sekolah wis dolan sakarepe dhewe, ora ngerti parake kula panjenengan tiba-tiba ujuk-ujuk krungu berita kabar sing ternyata anak kula panjenengan iki kena masalah. Mbuh masalah nang sekolahan, masalah nang lingkungan, napa masalah hukum ingkang lintune Mas. Auzubillahi min dzalik. Niki mawon pesen kula sedaya kangge santri-santri, sampean iki luar biasa dadi santri niki Anwar Zahid. Sama niki padha karo nanggone sangkar emas sing delok sangkare wae wis gumun apa meneh delek isine nggih apa meneh delok isine luwih gumun maneh iki jariahe Ki Anwar mriki katahe niki dan saged dadi pasukane jenengan sedaya niki benjing teng akhirat. Ki Anwar Bunyai Gowi tansah paringi sehat kiat. Kula Masya Allah kalau wingi krungu musibah Ki Anwar tapi diparingi selamat. Kula nangis, ya Allah. Iki barokah temen. Barokah ngaji tekan dindi, dakwah tekan dindi gak kesel. Ora sambat, loro gak dirasakno. Niki Allah nyelametno. Wong iku nek gelem ngurip-ngurip agamane Allah, insyaallah bakal dijogo. Dijogo awake, dijogo uripe, dijogo hartane, dijogo keluargane. Pamila sedaya sing hadir ten mriki kita doakan sedaya pondok ini dados pondok yang barokah, nurunaken para santri-santri generasi-generasi ingkang berakhlakul karimah, saged jaga ilmune, jaga adabe, iso gedhekno apa sing dadi cita-citae wong tuane kabeh nggih. Wong kula dereng nyapa Bapak Ahmad nih, Bapak Ahmad nggih besti niki. Niki kula niki kalih abahe langkung akrab malih. Nggih. Gus Ahfaz niki nggih tasik misanan kali kula. Niki ibuke saking Burno, abahe saking Lasem. Pernahe kali kula nek ibuke niki misanane abah, nek abahe niki minduani ibu. Nah, terus ketemu terus niki. Insyaallah, alhamdulillah. Matur suwun Ki Anwar. So Bunyai kula saged dipun aturi diundang mriki remen sanget. Tiap tahun nek kula mboten repot insyaallah kula usahaken to. Wingi mantun diundang teng langitan niku sing ngundang niku khusus mboten baen-baen. Mbah Nyai sepuh sing kepengin Kian Anwar rawuh nih Mbah Nyai sepuh masyaallah. Niki mungkin ditingali kali Mbah Nyai ini. Alhamdulillah mugi-mugi sedaya kan dados harapan hajat lan sedaya ingkang dados menggalih manah ingkang sae niki dikabulaken kali Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun aku pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun guru kula, putranipun guru kula Gus Kyai Haji Maksum Fakih. Mugi-mugi beliau pinaringan panjang yuswa, sehat wa afiah, kekuatan zahiran wa batinan, saged nerusaken napa ingkang dados wasiat-wasiat saking guru kita sedaya Syekhina Rama Kyai Haji Abdullah Fakih. Matur sembah nuwun Gus, matur sembah nuwun. Mungkin kula perlu meluruskan sedikit yang simpang siur di medsos. Kejadian sebenarnya kemarin itu ya, saya kemarin waktu ngaji di Banjarnegara itu nggak sampun sempat cerita, tapi karena masih ada simpang siur berita yang ndak karu-karuan, jadi sebenarnya kejadiannya itu seperti ini ya. Nuwun sewu, ini sebenarnya saya ndak boleh cerita sama ibu anak-anak, wis ndak usah cerita ngono-ngono, ndak boleh saya, ini nanti mesti nyampe rumah saya kena marah ibu negara ini mesti. Ya.
Aku gak seneng lek sampean ono ngene, komen ngene, gak seneng. Tapi karena wis kadung viral di medsos, kemudian ada apa namanya anggapan yang mungkin kurang pas. Jadi sebenarnya saya itu mau berangkat ngaji ke Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung 2 hari 7 tempat. Itu paginya saya masih ada tamu ke Pak Hafid, mantan Bupati Rembang bersama keluarga. Terus siangnya kunjungan Bu Kapolres bersama PCU. Terus asar sampai maghrib, sampai habis isya saya masih ada tamu, termasuk Mas Haji Hamam yang punya Hanifa Travel, yang biasanya saya kalau umroh pakai travelnya beliau. Jam 9:30 saya mulai perjalanan, bismillah, naik mobil. Saya itu kalau naik mobil langsung bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, bismillah, tawassalna billah, tawakkalna billah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus sengaja saya baca keras supaya sopir dan yang ikut saya biar ikut doa. Jadi kalau saya naik mobil itu gitu, tujuan saya supaya sopir dan yang ikut biar sama-sama doa. Sengaja saya baca keras gitu. Nah, biasanya saya kalau perjalanan arah ke barat itu dari rumah baca doa selesai itu sampai pertigaan Medalem SPBU, kurang lebih jarak 6 km. Itu selesai saya baca doa, terus sambung sholawat, terus ini saya sampai kurang lebih radius 10 km belum selesai doanya. Terus sampai berhenti di SPBU, katanya yang ikut saya, apa lek doa kok panjang banget. Dah habis itu telinga saya tak tutup headset, saya dengerin ngaji. Biasanya saya kalau perjalanan selesai doa terus dengerin ngaji saya. Wong apen terus ya kadang lambene wis ndak kuat. Saya dengerin ngaji sambil lungguh sandal kayak gini. Sampai pertigaan Padangan arah ke Ngawi. Jadi kalau dari rumah kurang lebih perjalanan 1,5 jam. Itu ada perbaikan jalan, sistem buka tutup. Yang dari arah sana jalan, yang dari arah saya pas ngantri berhenti. Ada kendaraan 1, 2, 3, kendaraan keempat ini dump truck. Setelah itu mobil yang saya naiki, pas mau berhenti ngantri, tiba-tiba dari belakang ada trailer yang muat tabung gas panjang itu, bres, ringsek bagian belakang. Lah karena didorong dari belakang, otomatis mobil yang saya naiki nubruk depannya, bres, sehingga ringseknya depan belakang. Oke, saya duduknya di jok tengah sebelah kiri, yang diseruduk itu pas sebelah kiri. Airbagnya udah keluar semua, kemudian sampai jok belakang itu udah mepet ke jok tengah yang saya duduki. Alhamdulillah. Biasanya saya kalau selesai dengerin ngaji itu langsung rebahan, kursi itu saya degelekan. Ngerti saya degelekan ya? Saya degelekan, saya langsung tidur. Biasanya misalnya waktu itu saya sudah tidur, ya mungkin kepala saya lumayan, mungkin, tapi alhamdulillah saya masih posisi duduk kayak gini. Nah, begitu dari belakang ngaget, saya Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ono apa sor? Sopir saya namanya Ansori, sopir saya juga sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mobil udah keluar asap itu, pikiran saya cuma satu, wedi meledos. Di sopir langsung, medal bah. Pintu sebelah kiri udah ngelok, mau tak buka itu udah ndak bisa. Akhirnya alhamdulillah pintu yang sebelah kanan bisa dibuka. Seret, keluarlah saya. Saya begitu keluar langsung nepi, duduk di tepi jalan.
Ini orang yang ada di sekitar situ ndak ada yang ngurusi saya sama sekali. Saya denger sendirian kayak Mbak. Nggih, yang lain ribut ngerubung mobil itu. Jadi yang lain ribut ngerubung mobil itu, pengen tahu kondisi mobil, pada video, pada moto, malah yang dikerubuti sama banyak orang itu supir saya. Saya begitu bisa keluar, kan peci saya lepas, dul kayak gini, saya cuma pakai kaos dalam sama jaket. Saku lungguh, ning gone tepi jalan metungkruk ini, langsung sing derek saya itu nganter minum ke saya dikasih minum, masih sendirian saya. Orang lalu lalang di depan saya. Lah sopir yang nobrok saya, sopir trailernya itu masih di kemudi, tenger dia, semeleran di situ, tenger. Wes, terus tiba-tiba udah sekian lama itu, ya, saya waktu itu langsung bilang gini sama yang nganter minum, aku gelekno HP ku, ya kan HP saya mencelat. Ini di handset saya ini masih terdengar suara ngaji surat Yusuf di telinga saya ini. Oh berarti HP ku saya aman, bisa nyambung kok, handset saya itu masih nyambung kok, masih nyambung ini HP saya. Gelekno HP ku, cuwari HP, ternyata udah di bawahnya mobil itu HP. Ketemu, langsung saya nelpon Buka Polres. Nah terus ada yang tahu, loh apaan saya bener, apaan saya. Akhirnya ganti, yang tadinya ngerubung mobil ganti ngerubung saya, kerutuk. Lah itulah mulai ada yang video. Nah sopir yang tadinya duduk metingkring di kemudi, begitu tahu saya dikerubung dan dengar nama Abah Anza, kan Abah Anza terkenal, sopirnya langsung lompat mencolot dongsong di bawah saya. Abah ngapunten kula mboten ngertos nek jenengan. Saya yang guyu, terus saya ngomong, umpama sampeyan ngerti nek kuwi aku, berarti ora sida mbok tubruk aku. Ya apa bedanya saya dengan yang lain? Terus pertanyaan pertama saya, sampeyan ngantuk ya? Nggih Bah, kula tilem ngapunten. Ya saya cuman ngomong gini, ya kapan-kapan maneh ku nek ngantuk istirahat, ojo nyupir. Aku yakin sampeyan gak pengen nubruk aku yo gak pengen sampeyan tubruk. Ya itu komunikasi saya dengan supir seperti itu. Iki wis kersane Gusti Allah, aku sik diparingi selamat yo gak apa-apa, sampeyan yo gak apa-apa, ya wis engko lak ana urusane. Sebatas itu saya ngomong dengan supir. Jadi kalau misalnya di framing, wah ini rekayasa, ini direncanakan, ini bohong besar, itu nggak ada apa-apa. Nah setelah itu ada mobil patwal dari arah selatan, saya itu dari suara tiwiunya tahu, ini akrab banget saya. Begitu lewat seret Bupati Blora. Nah ini anak-anak tak suruh kejar Mas Arif itu, kejar ini dikejar. Begitu dengar saya, beliau kan tidur di mobil. Begitu dibilangi kalau saya kecelakaan, katanya mencolot langsung nyari saya. Wes bah, monggo ten rumah sakit mawon. Saya dibawa ke rumah sakit sama beliau, di ronsen. Ya udah selesai. Nah, hasil ronsen aman, semuanya aman alhamdulillah. Dokter menyarankan apa istirahat dulu. Anak saya yang mondok di Langitan, karena saya juga dari Langitan, anak saya tabarukan sekarang di Langitan, Mahat Ali, sampai datang udah tak telepon, wis nak wis ndak usah, apa gak apa-apa, apa lanjut perjalanan. Mboten kula pun kadung wangsul kok, mboten kula pun kadung medal. Nah, akhirnya nyusul, abah mantuk mawon. Terus teman-teman dari pondok, pengurus pondok, Ustadz Ihsan, Ustadz Abdurrahman dan yang lain, sama semuanya wajib pulang, ndak boleh lanjut, harus pulang, ndak boleh lanjut. Terus saya, aku loh seiso melaku, saya masih bisa jalan, tubuh saya juga masih kuat, saya diselamatkan Allah, berarti saya masih disuruh melanjutkan perjalanan. Kalau misalnya sebentar itu belum itu, kalau misalnya saya udah nggak bisa jalan, naudzubillah misalnya tubuh saya remuk, oh berarti saya sudah disuruh berhenti sama Allah. Ini loh saya masih bisa jalan, tubuh saya juga kuat, sehat, bismillah saya berangkat mas.
Nah katanya Mas Bupati ini, nek jenengan berangkat, saya siapkan mobil, saya siapkan patwal sampai pulang ke rumah. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Nah, saya ngobrol sama beliau. Nah, di tengah-tengah ngobrol, video call sama ini. Tahu nggak apa kalimat pertama yang diucapkan beliau ke saya di video call sama Mas Arif? Langsung. Halo kekasihku, apa kabar kekasihku? Kangen aku pada dirimu. Ngreget no. Aku ini menjerati asem wong iki. Jadi nggak ada salam assalamualaikum, ndak, langsung halo kekasihku. Beliau lagi di Kalimantan, di Banjarmasin, baru turun, baru selesai acara. Kalimat pertama ini langsung halo kekasihku, karo meringis-meringis. Astagfirullahaladzim. Ya cuman seperti itu ceritanya, nggak ada apa-apa. Kemudian saya, tapi jenengan langsung tersenyum toh. ya senyumlah, ketemu dirimu, nggak senyum gimana? Aku itu kalau udah ngelihat dirimu itu nggak bisa nggak tersenyum. Karena saya tahu jenengan itu dapat kabar dari Pak Arif, Beb ini Abah Anissa silakan. Orangnya bagaimana? Selamat buat apa? Cuman agak sok kaget, Beb. Orang sok guyu. Oke, video call. Begitu ya namanya kekasih, menghibur kekasih ya, nggak boleh hati-hati, aduh ojo sampai ya tambah beti jenengan. Makanya begitu kesan pertama, begitu ketemu jenengan video call langsung dek, halo kekasihku, apa kabar, langsung guyu tuh, aduh iki main langsung senyum tuh langsung. Oh sekarang saya baru tahu, makasih sayang. Ya Allah ya Karim. Jadi kalau saya ambil, ya semua pasti ada hikmahnya. Apa hikmah yang pertama? Saya itu saking banyaknya dosa, sehingga masih diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk membersihkan dosa-dosa saya. Yang kedua, masih banyak tugas-tugas yang belum saya garap, makanya dikasih garapan seperti itu sama Allah. Jadi oh Ustaz, Masya Allah, nggih, selamat datang Ustaz, monggo Ustaz, monggo, ini Ustaz Kelik Gunawan pribadi, tepuk tangan untuk beliau, rawuh dalu-dalu. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, kita, Masya Allah, nggih, top, Masya Allah, tersuwun tat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggih. Itu sekilas info. Nggih sampun, ngoten niku tok ceritane. Habis itu saya langsung lanjut ngaji. Jadi tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, saya masih diselamatkan sama Allah. Karena apa? Satu, karena dosa saya masih sangat numpuk, sehingga saya masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, masih banyak tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Nah, mungkin di antara para jamaah ada yang membaca komentar-komentar negatif, tolong ndak usah direspon, jenengan juga ndak usah marah. Wong saya lo ndak apa-apa, mau dikatain kayak apa saja, selama itu menyangkut pribadi saya, udah mulai dulu. Contoh sederhana, komen seperti ini misalnya, kiainya kalau ngaji nyeramai jamaah, ngajak hidup sederhana, tapi kiainya naik Alphard, kendaraan mewah. Itu kan banyak banget komentar-komentar seperti itu. Karena ya mereka kan nggak tahu. Satu, ini perlu saya jelaskan ya. Satu misalnya, dalam keadaan perjalanan jauh itu membutuhkan kendaraan yang maaf, dari segi safety, dari segi keamanan, kemudian kenyamanan juga. Misalnya ya, maaf banget, kendaraannya kurang layak, perjalanannya jauh, capek banget, sampai lokasi malah nggak bisa ngaji. Atau misalnya macet di tengah jalan, kendaraannya karena mohon maaf banget kurang standar, di tengah jalan macet. Sementara jadwal ngaji ada 3 tempat, satu tempat misalnya 5.000 jamaah, berarti mengecewakan 15.000 orang. Itu kalau 1 hari lah, kalau 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Itu pertama. Sehingga kenapa teman-teman yang ngaji keliling itu membutuhkan kendaraan yang nyaman, juga safety, juga dari tingkat keamanannya lebih terjaga. Pertimbangannya itu, misalnya macet tengah jalan, ayo coba bobrok, rusak dan sebagainya. Satu seperti itu.
Yang kedua, ngapunten sangat. Saya kalau ada apa ya istilahnya rezeki dari donatur, orang-orang baik yang dikirimkan ke saya, termasuk mohon maaf banget dari panitia, dari jamaah, itu saya gunakan untuk kebutuhan umat, insya Allah, untuk bangun pondok, untuk pembebasan tanah, termasuk untuk biaya santri. Dari segi kan santri di sini kan ngapunten ya, ngapunten mohon maaf, bulanan tidak ada bayar syahriah, terus makannya juga kita siapkan, kitab-kitab seluruhnya yang dikaji itu gratis disediakan. Sekolah formal MTS dan MA juga nggak ada SPP, nggak ada seragam kita siapkan. Yang masih punya orang tua lengkap, bapak ibunya masih lengkap, hanya bayar ujian dan kalau ada rekreasi misalnya seperti itu saja, dan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk sabun, untuk jajannya itu aja. Selebihnya itu terus untuk beli tanah, untuk bangun ya sekian banyaknya ini bukan uang saya tadi udah nyampaikan, saya cuma penyalur, saya cuma maklar. Alhamdulillah Allah Masya Allah mengirim orang-orang baik ke saya semua mobil saya itu nggak ada yang beli. Nah itu di komen juga ada positif, itu mobil pemberian koruptor. Ada lagi positif, itu mobil dari pengusaha yang kerjanya tidak halal. Masya Allah, saya sampai miris kadang-kadang seperti itu. Saya yakinnya orang-orang yang menghadiahkan kendaraan ke saya itu ikhlas membantu saya, kepingin kendaraannya saya pakai. Jadi itu semua dikasih orang, dan misalnya diminta orangnya juga siap kok bersaksi. Tapi ya apa pentingnya? Tidak penting, semuanya dikasih orang saya. Mobil-mobil mahal semua, bahkan yang kemarin saya pakai itu Alphard. Memang di mana-mana yang terkena kan Alphard yang dinaiki Anwar Zahid, itu pemberian orang juga tahun 2017. Kalau sekarang nilai jualnya mungkin ya lebih mahal Avanza baru. Orang-orang kan tidak ngerti, taunya kan Alpa TK. Jadi artinya nggak ada apa-apa. Matur suwun itu sekedar meluruskan mungkin berita atau komen-komen yang simpang siur di medsos. Itu saya terima kasih kepada seluruh jamaah yang saya yakin ikhlas mendoakan saya. Terima kasih juga orang-orang yang mendukung saya. Untuk malam hari ini Mbak Umi, matur suwun Mbak Umi, Masya Allah saya nggak nyangka jenengan benar-benar rawuh. Matur suwun, dan matur suwun semua besti-besti saya. Itu saja, saya mohon maaf sekali, terpaksa saya meluruskan biar beritanya tidak simpang siur. Yang ngapunten nggih Beb, kersane mboten simpang siur. Matur suwun Mas Arif, Mas Fauzan, Mas Syukur, matur suwun semuanya. Fadhil Habib dipun lanjut. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang terus mendukung channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan kalian ya teman-teman. Ya ini hari Minggu pagi ya teman-teman. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya ya Allah. Ya teman-temanku, ya inilah kondisi rumah kami ya teman-teman. Tuh, rumahnya masih papan.